Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Nah, pada kesempatan kali ini, saya dan kelompok saya akan mempresentasikan materi pengantar ilmu ekonomi dengan judul Pendapatan Nasional. Sebelum masuk pada topik pembahasan, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama adalah saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Asim Asari, yang kedua Muhammad Rizky Kamal, yang ketiga Okta Armelia Rahim, dan yang terakhir Vinda Selviana. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang arus pendapatan lingkar atau circular flow of income. Circular flow of income atau arus pendapatan lingkar adalah salah satu istilah ekonomi yang sering disebut sebagai circular flow saja atau arus melingkar. Istilah tersebut memiliki definisi yaitu perputaran arus uang, barang, jasa, dan lain-lain di antara para pelaku ekonomi. Arus uang dan barang yang dipertukarkan sama-sama bergerak di dalam lingkaran tertutup tetapi melalui arah yang berlawanan. Lalu selanjutnya terdapat tokoh sejarah circular flow. Yang pertama yaitu Richard Cantillon. Cantillon menjelaskan di tahun 1730 melalui karya tulisnya yang berjudul Essay on the Nature of Trade in General mengenai hal ini. Cantillon mengembangkan model ekonomi circular flow yang menunjukkan distribusi produksi pertanian mulai dari pemilik tanah, petani, dan pekerja. Hasil tani dan ternak ditukar dengan barang dan jasa yang ada di kota dan ditawarkan oleh pedagang dan pengrajin. Cantillon membedakan 5 agen ekonomi dalam teorinya, yaitu pemilik tanah dan properti, petani, pengusaha, buruh, dan pengrajin. Yang kedua, yaitu Francois Quesnay, seorang ahli ekonomi dari Prancis, mengembangkan konsep Cantillon. Quesnay adalah orang pertama yang memvisualisasikan interaksi ekonomi ini dalam sebuah tabel yang disebut Tableau Économique. Quesnay percaya bahwa perdagangan dan industri bukanlah sumber kekayaan. Melalui tabel yang ia buat, Quesnay menunjukkan bahwa sektor pertanian memiliki keuntungan dalam berbagai bentuk, misalnya dari sewa, upah, dan penjualan. Quesnay dalam teorinya membagi agen ekonomi menjadi 3, yaitu kelas kepemilikan yang diisi oleh pemilik tanah, kelas produktif yang diisi para buruh tani, dan kelas steril yang diisi pengrajin dan pedagang. Yang terakhir yaitu Karl Marx. Dalam teori yang dibuat Karl Marx, reproduksi ekonomi mengacu pada siklus yang berulang. Siklus ini melibatkan produksi barang secara fisik dan distribusi barang dan jasa, perdagangan, dan konsumsi. Konsumsi bisa dilakukan untuk diproduksi kembali atau konsumsi akhir untuk digunakan. Marx mengembangkan teori Quesnay untuk membuat model sirkulasi modal, uang, dan komoditas. Marx membagi reproduksi ekonomi menjadi 2. Yang pertama adalah reproduksi sederhana, di mana tidak ada pertumbuhan ekonomi. Yang kedua adalah reproduksi yang diperluas, di mana lebih banyak yang diproduksi dari yang dibutuhkan demi mempertahankan kondisi ekonomi pada titik tertentu. Ini menyebabkan terjadinya pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya yaitu pengembangan circular flow di dunia modern. Pengembangan teori circular flow di masa modern dianggap paling penting terjadi pada tahun 1933 oleh John Maynard Keynes. Asisten Keynes yang bernama Richard Stone kemudian mengembangkannya dan membuat konsep yang digunakan oleh PBB, dan sistem ini digunakan hingga saat ini secara internasional. Namun yang pertama memvisualisasikan teori modern ini adalah Frank Knight. Dalam visualisasinya, Knight menggambarkan sirkulasi uang dan nilai ekonomi antara perorangan dan keluarga serta perusahaan sebagai satu grup. Selanjutnya yaitu pelaku ekonomi. Yang pertama yaitu rumah tangga produsen atau RTP. Rumah tangga produsen atau RTP ialah kelompok masyarakat atau badan usaha yang melakukan kegiatan produksi untuk menghasilkan atau menambah nilai guna barang dan jasa. Lalu yang kedua yaitu rumah tangga konsumen atau RTK. RTK sebagai pemakai barang dan jasa yang dihasilkan oleh produsen. Konsumen juga berperan sebagai pemilik faktor-faktor produksi, akan menjualnya ke produsen dengan menerima pendapatan dalam bentuk sewa, upah, bunga, dan keuntungan. Lalu yang ketiga, rumah tangga negara atau pemerintah atau RTN. Pemerintah berperan untuk mengatur, mengendalikan, dan mengadakan pengawasan jalannya perekonomian suatu masyarakat melalui kebijakan-kebijakan, seperti kebijakan fiskal atau moneter. Lalu yang terakhir yaitu rumah tangga masyarakat luar negeri atau RTLN. Masyarakat luar negeri berperan dalam melakukan perdagangan internasional, berupa kegiatan ekspor atau impor maupun kerjasama ekonomi regional ataupun internasional.
Terdapat dua kelompok pasar besar dalam circular flow diagram, yaitu pasar faktor produksi dan pasar barang dan jasa. Pasar faktor produksi di dalamnya terdapat pasar tenaga kerja, yaitu pertemuan antara permintaan dan penawaran akan tenaga kerja dan pasar uang. Sedangkan dalam pasar barang dan jasa, artinya konsumen dapat secara langsung mendapatkan dan menggunakan barang atau jasanya. Lalu terdapat dua jenis circular flow secara umum, yaitu real flow dan money flow. Real flow disebut juga arus nyata yang meliputi arus produk. Ini mengacu pada pergerakan barang dan jasa antar sektor yang berbeda. Lalu yang kedua yaitu money flow, yaitu arus uang melibatkan pertukaran barang dan jasa dengan uang. Uang yang didapatkan pengusaha diputar kembali untuk membeli bahan baku, membayar sewa, pajak, dan lain-lain. Lalu selanjutnya terdapat jenis circular flow. Yang pertama yaitu circular flow diagram dua sektor. Kegiatan ekonominya meliputi RTP dan RTK. RTP berperan sebagai penjual dan sebagai pembeli faktor produksi, sedangkan RTK sebagai pembeli. Harga ditentukan oleh penawaran RTK dan permintaan ditentukan oleh RTP, yang transaksinya dilakukan dalam pasar barang produksi. Lalu yang kedua yaitu diagram tiga sektor. Kegiatan ekonominya meliputi RTP, RTK, dan RTN. Penghasilan dan pemasukan pemerintah didapat dari adanya pajak yang dibayarkan oleh produsen dan konsumen. Pajak digunakan untuk membeli barang dan jasa dari pasar faktor produksi, pasar barang, sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat. Yang terakhir yaitu diagram 4 sektor. Kegiatan ekonominya melibatkan semua para pelaku ekonomi, yakni RTP, RTK, RTN, dan RTLN. Masyarakat luar negeri berinteraksi melalui kegiatan perdagangan, baik itu ekspor dan impor barang dan jasa. Kegiatan perdagangan akan menguntungkan pemerintah dari adanya sektor pajak atau devisa. Nah, pada materi selanjutnya yaitu tentang pendekatan perhitungan pendapatan nasional. Pendapatan nasional sendiri merupakan jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam satu periode. Biasanya pendapatan nasional ini dalam waktu 1 tahun. Beberapa konsep yang berhubungan dengan pendapatan nasional. Yang pertama adalah produk domestik bruto atau gross domestic product (GDP). Sebagai total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam periode tertentu yang dihitung berdasarkan nilai pasar. Yang kedua yaitu produk nasional bruto atau gross national product yang kita kenal dengan sebutan GNP, dihasilkan dari produk domestik bruto GDP ditambah dengan pendapatan neto terhadap luar negeri. Dan yang ketiga yaitu produk nasional neto, net national product atau NNP. Produk nasional bruto dikurangi dengan jumlah penyusutan barang modal. Pada dasarnya, nilai barang akan berkurang karena digunakan dalam aktivitas produk sehari-hari, di mana rumusnya yaitu NNP sama dengan GNP dikurangi penyusutan barang pengganti modal. Yang keempat yaitu pendapatan nasional neto atau net national income. Pendapatan yang dihitung berdasarkan jumlah balas jasa yang diterima masyarakat pemilik faktor produksi. Untuk menghitung NNI, yaitu NNP dikurangi pajak tidak langsung ditambah subsidi. Dan apabila subsidinya tidak ada, maka langsung NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung. Yang kelima adalah pendapatan perseorangan atau personal income, yaitu jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam penduduk, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melaksanakan keaktifan apapun. Rumus dari pendapatan perseorangan atau PI sama dengan NNI. NNI tadi kan dihitung dengan NNP min pajak tidak langsung, kemudian ditambah transfer payment, dikurangi laba ditahan, ditambah iuran asuransi, ditambah iuran jaminan sosial, ditambah pajak perseorangan. Nah, apabila dalam salah satu buah kurung tersebut tidak ada, maka cukup, misalnya tidak ada iuran asuransi, jadi cukup laba ditahan ditambah iuran jaminan sosial atau ditambah pajak perseorangan. Yang keenam yaitu pendapatan setelah pajak atau disposable income, yaitu DI sama dengan PI dikurangi pajak penghasilan. PI sendiri kan sudah dihitung dengan rumus NNI plus transfer payment dikurangi yang lainnya ini, terus kemudian dikurangi pajak penghasilan.
untuk menghitung pendapatan setelah pajak. Kemudian yang terakhir di sini yaitu produk domestik regional bruto atau PDRB, yaitu jumlah keseluruhan dari nilai tambah bruto yang berhasil diciptakan oleh seluruh kegiatan ekonomi yang berada pada suatu wilayah selama periode waktu tertentu. Nah, selanjutnya yaitu metode perhitungan pendapatan nasional. Dalam metode perhitungan pendapatan nasional ini ada 3 metode pendapatan. Yang pertama adalah pendekatan pendapatan, yang kedua pendekatan produksi, dan yang terakhir adalah pendekatan pengeluaran. Nah, pendekatan produksi yaitu suatu pendekatan yang menyatakan pendapatan nasional diperoleh dengan cara menjumlahkan pendapatan dari berbagai faktor-faktor produksi yang memberi sumbangan terhadap proses produksi. Nah, di sini rumus dari pendekatan pendapatan yaitu Y sama dengan WRIP. W di sini adalah pendapatan gaji atau upah, R di sini adalah pendapatan sewa, dan I merupakan pendapatan dari buga, dan yang terakhir ini P merupakan pendapatan keuntungan. Selanjutnya yaitu pendekatan produksi. Pendekatan produksi dapat diperoleh dengan cara menjumlahkan seluruh nilai tambah, barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor di dalam perekonomian. Nilai tambah merupakan selisih antara nilai output dan juga input. Di sini dapat dirumuskan Y sama dengan P1 kali Q1 ditambah P2 kali Q2 ditambah TT ditambah PN kali QN. Untuk keterangannya sendiri, Y sama dengan pendapatan nasional, P1 merupakan harga barang ke-1, Q1 merupakan jumlah barang ke-1. Kemudian P2 merupakan harga barang kedua, Q2 merupakan jumlah barang kedua, dan seterusnya. Untuk PN sendiri merupakan harga barang ke N. Kemudian yang ketiga adalah pendekatan pengeluaran. Dengan metode ini dapat digunakan sebagai landasan untuk mengambil langkah-langkah dalam mengatasi masalah ekonomi yang terjadi atau untuk mewujudkan dan mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi. Rumus dari pendekatan pengeluarannya yaitu Y sama dengan C plus G plus I plus X min M. Y sendiri merupakan pendapatan nasional, C merupakan konsumsi masyarakat maksudnya, dan G merupakan pengeluaran pemerintah, I merupakan model sektor usaha atau yang disebut juga sebagai investasi, X merupakan ekspor, dan M merupakan impor. Nah, selanjutnya yaitu contoh soal. Diketahui GNP suatu negara adalah Rp 300 juta, penyusutan Rp 70 juta, pajak tidak langsung Rp 5 juta. Dari data tersebut dapat diketahui NNI-nya adalah, di mana rumus NNI yaitu NNP dikurangi pajak tidak langsung. NNI sama dengan NNP min pajak tidak langsung, di mana NNP di sini belum diketahui, maka kita akan mencari NNP-nya terlebih dahulu. Rumus NNP yaitu GNP min penyusutan barang modal. GNP-nya sudah diketahui yaitu Rp 300 juta. Di sini kita masukkan GNP 300 juta. Kemudian penyusutan barang modal, penyusutannya itu 70 juta. Kita tulis di sini dikurangi 70 juta. Jadi 300 juta dikurangi 70 juta menghasilkan 230 juta. Kita sudah mengetahui NNP, maka kita substitusi dalam rumus NNI, yaitu NNI sama dengan NNP min pajak tidak langsung. NNI-nya tadi kan NNP-nya kan 230 juta di sini. Kemudian pajak tidak langsungnya sebesar 5 juta. Maka 230 juta dikurangi 5 juta menghasilkan 225 juta. Oke. Selanjutnya pada soal kedua yaitu diketahui pengeluaran konsumsi sebesar 30 juta, investasi 20 juta, ekspor 17 juta, dan lain-lain. Kemudian disuruh menghitung berapa besar pendapatan nasional jika dihitung dengan pendekatan pengeluaran. Baik, kita masuk pada rumus, di mana rumus untuk menghitung pendekatan pengeluaran yaitu Y sama dengan C plus G plus I plus X dikurangi M. Rumusnya ini kita udah diketahui Y ini merupakan pendapatan nasional, C di sini merupakan konsumsi, di mana konsumsinya yaitu ini. Konsumsi sama dengan 30 juta. Kemudian G di sini pengeluaran pemerintah sebesar 15 juta.
investasi di sini, investasi sebesar 20 juta. Kemudian ekspor dan juga impor. Ekspor di sini 17 juta dan juga impornya 7 juta, berarti 17 juta dikurangi 7 juta maka akan menghasilkan 10 juta. Oke, langsung saja kita tulis di sini. C-nya tadi kan 30 juta. Ditambah pengeluaran pemerintahnya 15 juta. Ditambah investasi sebesar 20 juta. Ditambah ekspor impornya tadi kan 10 juta. Maka kemudian kita akan menghasilkan sebesar 75 juta. 30 ditambah 15, 45, ditambah 20, 65, ditambah 10 sama dengan 75. Berarti besar pendapatan nasional jika dihitung pada pendekatan pengeluarannya sebesar 75 juta. Soal selanjutnya yaitu menghitung berapa besar pendapatan nasional berdasarkan pendekatan produksi. Di sini ada sebuah tabel, nama barangnya yaitu batik, sepatu, beras, dan juga tas. Untuk menghitung berdasarkan pendekatan produksi, maka kita menggunakan rumus ini. Y sama dengan, kita menggunakan rumus ini. Nah, di sini barangnya kan ada 4, 1, 2, 3, 4. Maka kita menggunakan P1, P2, P3, dan juga P4. Dimana P1-nya harga barang pertama yaitu ini 10 juta, Q1-nya 20 juta, P2-nya ini 230 juta, Q2-nya 150, P3-nya 150 juta, 150 ribu, Q2-nya 400, P4-nya 50 ribu, dan Q4-nya 80. Selanjutnya kita menghitung P1 kali Q1 100 ribu dikali 200 menghasilkan 20 juta. Kemudian seterusnya hingga menghasilkan total nilai sebesar 118.500. Jadi besar pendapatan nasional pada tabel tersebut sebesar 118.500. Selanjutnya di sini adalah latihan. Barangkali di sini ada yang mau coba mengerjakan juga silakan. Karena ini adalah video dalam bentuk GCR maka kita skip aja. Definisi PDB menurut para ahli. Menurut BI Institute, GDP atau Gross Domestic Product atau juga sering disebut PDB, Produk Domestik Bruto, merupakan ukuran pendapatan dan pengeluaran sebuah ekonomi, mengabaikan pendapatan yang diterima dari atau dibayar kepada non-residen. Selain itu, PDB juga merupakan total nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Kedua, menurut Sadono, pengertian PDB ini merupakan nilai keseluruhan semua barang serta jasa yang diproduksi di dalam wilayah tersebut dalam jangka waktu tertentu, biasanya per tahun. Produk domestik bruto ini menghitung hasil produksi suatu perekonomian tanpa memperhatikan siapa pemilik faktor produksi tersebut. Ketiga, menurut Herlambang dan kawan-kawan, produk domestik bruto atau PDB ini merupakan total pendapatan yang dihasilkan di dalam suatu negara, termasuk juga pendapatan orang asing yang bekerja di dalam suatu negara. PDB mengukur nilai barang serta juga jasa yang diproduksi di suatu wilayah negara atau domestik tanpa membedakan kewarganegaraan pada
periode tertentu. Keempat, menurut Mankiw, pengertian PDB ini merupakan jumlah produk, barang, serta jasa yang dihasilkan suatu negara dalam satu tahun. Produk domestik bruto ini merupakan nilai total barang serta jasa suatu negara tanpa membedakan kewarganegaraan. Kelima, menurut McAhern, pengertian produk domestik bruto atau PDB ini ialah jumlah nilai pasar dari barang dan juga jasa akhir yang diproduksi oleh sumber daya yang berada di dalam suatu negara itu selama jangka waktu tertentu. Biasanya itu 1 tahun. Produk domestik bruto atau PDB ini juga dapat digunakan untuk mempelajari perekonomian dari waktu ke waktu. Lalu perbedaan antara PDB saat ini dan PDB konstan. PDB berdasarkan harga saat ini dan harga konstan adalah dua indikator makroekonomi untuk yang banyak digunakan. Setiap negara menghitung kedua langkah tersebut karena perbedaannya. Mereka juga dikenal luas sebagai PDB nominal dan real. Hubungan antara harga saat ini dan harga konstan adalah bahwa harga konstan PDB berasal dari harga PDB saat ini. Perbedaan utama antara harga saat ini dan harga konstan adalah bahwa PDB pada harga saat ini adalah PDB tidak disesuaikan untuk efek inflasi dan berada pada harga pasar saat ini. Sedangkan PDB pada harga konstan adalah PDB disesuaikan dengan efek inflasi. Yang pertama, apa itu PDB saat ini? PDB pada harga saat ini adalah PDB yang tidak disesuaikan untuk efek inflasi. Dengan demikian, ini adalah harga pasar saat ini. Nama lain yang diberikan untuk PDB pada harga saat ini adalah PDB nominal. PDB atau singkatnya produk domestik bruto adalah nilai moneter dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu periode tribulanan atau tahunan. Dalam PDB, output diukur sesuai dengan lokasi geografis produksi. Dalam arti ekonomi yang lebih luas, output pendapatan dan pengeluaran menjadi sama dengan pengeluaran satu orang menjadi pendapatan ke yang lain ketika barang dan jasa atau output sedang ditransfer. Akibatnya, 3 metode di bawah ini dapat digunakan untuk mencapai PDB dengan harga saat ini. Dalam arti ekonomi yang lebih luas, output, pendapatan, dan pengeluaran menjadi sama dengan pengeluaran satu orang menjadi pendapatan ke yang lain ketika barang dan jasa atau output sedang ditransfer. Akibatnya, 3 metode di bawah ini dapat digunakan untuk mencapai PDB dengan harga saat ini, yaitu metode output. Metode ini menggabungkan nilai total output yang dihasilkan di semua sektor, primer, sekunder, dan tersier. Ekonomi termasuk pertanian, manufaktur, dan industri jasa. Metode pendapatan. Metode pendapatan mengumpulkan semua pendapatan yang diterima oleh produksi barang dan jasa dalam perekonomian selama setahun. Upah dan gaji dari pekerjaan dan wirausaha, keuntungan dari perusahaan, bunga kepada pemberi pinjaman modal, dan sewa kepada pemilik tanah termasuk dalam metode ini. Metode pengeluaran. Metode pengeluaran menambahkan semua pengeluaran dalam perekonomian oleh rumah tangga dan perusahaan untuk membeli barang dan jasa.
Yang kedua, apa itu PDB konstan? PDB dengan harga konstan adalah PDB disesuaikan dengan efek inflasi dan dikenal sebagai PDB real. Inflasi mengurangi nilai waktu, uang, dan mengurangi jumlah barang dan jasa yang dapat dibeli di masa depan. Oleh karena itu, PDB dengan harga konstan lebih rendah dari PDB harga saat ini. PDB dengan harga konstan dihitung sesuai di rumus ini. PDB real sama dengan nominal PDB atau deflator. Deflator adalah pengukuran inflasi sejak tahun dasar atau tahun sebelumnya yang dipilih di mana PDB dihitung. Tujuan menggunakan deflator adalah untuk menghilangkan efek inflasi. Misalnya, PDB real pada tahun 2016 dihitung menggunakan harga 2015 sebagai tahun dasar. Tingkat inflasi adalah 4% dan PDB nominal 2016 adalah $150.000. Dengan demikian, PDB yang sesungguhnya adalah PDB real sama dengan $150.000 per 1,04 sama dengan 144,23,77 dolar. PDB dengan harga konstan adalah ukuran yang lebih akurat dari status ekonomi suatu negara karena inflasi menurunkan nilai uang. Tingkat pertumbuhan PDB dan PDB per kapita adalah indikator ekonomi penting yang mempengaruhi beberapa keputusan yang diambil di tingkat nasional. Dengan demikian, sangat penting bahwa ini diukur pada tingkat yang akurat. Selanjutnya, hubungan antara net income dan variabel lain. Net income atau NI juga disebut laba bersih. Dihitung sebagai penjualan dikurangi biaya barang yang dijual, penjualan, biaya umum dan administrasi, biaya operasional, depresiasi, bunga pajak, dan biaya lainnya. Ini adalah angka yang berguna bagi investor untuk menilai berapa banyak pendapatan melebihi biaya suatu organisasi. Angka ini muncul pada laporan laba rugi perusahaan dan juga merupakan indikator profitabilitas perusahaan. Laba bersih atau net income dihitung sebagai pendapatan dikurangi biaya, bunga, dan pajak. Contohnya, laba per saham dihitung menggunakan net income. Investor harus meninjau angka yang digunakan untuk menghitung net income karena biaya dapat disembunyikan dalam metode akuntansi atau pendapatan dapat meningkat. NI juga mewakili total pendapatan individu atau pendapatan sebelum pajak setelah memperhitungkan pengurangan dan pajak dalam pendapatan kotor. Laba bersih juga mengacu pada pendapatan individu setelah mengambil pajak dan pengurangan menjadi akun. Memahami laba bersih atau net income, bisnis menggunakan laba bersih untuk menghitung pendapatan per saham mereka. Analisis bisnis sering menyebut laba bersih sebagai garis bawah karena berada di bagian bawah laporan laba rugi. Analis di Inggris mengenal NI sebagai laba yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham. Laba bersih atau net income dikenal sebagai garis bawah karena tampaknya sebagai garis terakhir pada laporan laba rugi setelah semua biaya, bunga, dan pajak telah dikurangkan dari pendapatan.
Menghitung NI untuk bisnis. Untuk menghitung laba bersih untuk bisnis, mulailah dengan total pendapatan perusahaan. Dari angka ini, kurangi biaya bisnis dan biaya operasi untuk menghitung pendapatan bisnis sebelum pajak. Kurangi pajak dari jumlah ini untuk menemukan NI. Seperti langkah-langkah akuntansi lainnya, rentang terhadap manipulasi melalui hal-hal seperti pengakuan pendapatan yang agresif atau menyembunyikan biaya. Ketiga, mendasarkan keputusan investasi pada NI, investor harus meninjau kualitas angka yang digunakan untuk sampai pada pendapatan kena pajak dan net income. Net income tentang pengembalian pajak di Amerika Serikat. Pembayar pajak individu mengirimkan versi formulir 1040 ke IRS untuk melaporkan pendapatan tahunan. Formulir ini tidak memiliki garis untuk laba bersih. Sebaliknya, ia memiliki garis untuk mencatat pendapatan kotor. Pendapatan kotor disesuaikan AGI dan pendapatan kena pajak. Setelah mencatat pendapatan kotor mereka, pembayar pajak mengurangi sumber pendapatan tertentu seperti manfaat jaminan sosial dan pengurangan kualifikasi seperti bunga pinjaman mahasiswa. Perbedaannya adalah AGI mereka. Meskipun istilah ini kadang-kadang digunakan secara bergantian, laba bersih dan AGI adalah dua hal yang berbeda. Pembayar pajak kemudian mengurangi pengurangan standar atau terperinci dari AGI mereka untuk menentukan penghasilan kena pajak mereka, seperti disebutkan di atas. Perbedaan antara penghasilan kena pajak dan pajak penghasilan adalah net income individu, tetapi jumlah ini tidak dicatat pada formulir pajak individu. Net income di gaji karyawan. Sebagian besar dari gaji karyawan memiliki garis yang ditujukan untuk net income. Ini adalah jumlah yang muncul pada cek karyawan. Jumlahnya adalah pendapatan kotor karyawan dikurangi pajak dan kontribusi rekening pensiun. Materi selanjutnya yaitu distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan merupakan bagian dari pembangunan ekonomi dan memiliki penyebaran pendapatan pada suatu wilayah geografis. Distribusi pendapatan juga memiliki makna penyaluran pendapatan melalui penyelesaian pekerjaan dalam pengadaan barang, jasa, dan niaga. Dalam ilmu ekonomi, untuk mengkaji atau melihat distribusi pendapatan nasional digunakan 3 pendekatan, yaitu yang pertama dengan pendekatan kurva Lorenz, yang kedua dengan pendekatan koefisien Gini, dan yang ketiga dengan pendekatan kriteria Bank Dunia. Selanjutnya yaitu kurva Lorenz. Dalam kurva Lorenz ada 2 sumbu. Yang pertama vertikal yaitu persentase pendapatan, dan yang kedua horizontal yaitu persentase jumlah penduduk. Menurut Lorenz, semakin jauh kurva Lorenz dari garis diagonal, maka tingkat ketimpangan akan semakin tinggi. Sebaliknya, semakin mendekat kurva Lorenz dengan garis diagonal, maka tingkat ketimpangan di negara tersebut akan semakin rendah atau pemerataannya semakin bagus. Selanjutnya, koefisien Gini. Koefisien Gini menjelaskan tentang ketimpangan distribusi pendapatan dengan meninjau angka dari 0 sampai dengan 1. Di mana jika angka koefisien Gini semakin mendekati angka 1, itu artinya tingkat ketimpangan akan semakin nyata atau semakin tinggi. Demikian sebaliknya, jika angka koefisien Gini mendekati 0, maka distribusi pendapatan akan semakin merata atau semakin membaik.
Berdasarkan tabel koefisien Gini, ada tingkatan distribusi. Yang pertama, distribusi pendapatan dengan ketimpangan yang rendah. Artinya bagus apabila kisaran angkanya adalah 0 sampai dengan 0,3 atau kurang dari 0,4. Di tingkatan yang kedua, atau lebih buruk daripada yang pertama, yaitu koefisien Gini 0,4 sampai dengan 0,5, dan angka koefisien Gini tertinggi adalah dengan tingkat ketimpangan yang tinggi apabila koefisien Gini-nya lebih dari 0,5 atau sampai dengan angka 1. Berdasarkan kurva indeks Gini, besarnya ketimpangan digambarkan sebagai daerah yang diberi warna, sedangkan koefisien Gini di antara luas bidang A yang diberi warna tersebut dengan luas segitiga B, C, dan D. Dan gambaran tersebut dapat dikatakan bahwa bila pendapatan didistribusikan secara merata dengan sempurna, maka semua titik akan terletak pada garis diagonal. Artinya, daerah yang diberi warna akan bernilai 0 karena daerah tersebut sama dengan garis diagonalnya. Dengan demikian, angka koefisiennya sama dengan 0. Sebaliknya, bila hanya satu pihak saja yang menerima seluruh pendapatan, maka luas daerah yang diberi warna akan sama dengan luas segitiga, sehingga koefisien Gini-nya bernilai 1. Selanjutnya, kriteria Bank Dunia. Ada 3 tingkatan ketimpangan distribusi pendapatan. Ketimpangan pendapatan diukur dengan menghitung persentase jumlah pendapatan masyarakat dari kelompok yang berpendapatan rendah dibandingkan dengan total pendapatan penduduk. Dengan tingkat ketimpangan yang paling tinggi, apabila 40% penduduk termiskin, pengeluarannya kurang dari 12% dari keseluruhan pengeluaran. Berikutnya, negara dengan tingkat ketimpangan yang sedang apabila kelompok 40% penduduk termiskin, pengeluarannya berada kisaran 12-17% dari keseluruhan pengeluaran. Dan yang terakhir, kelompok negara dengan tingkat ketimpangan yang rendah atau yang paling bagus, yaitu apabila 40% penduduk termiskin, pengeluarannya lebih dari 17% dari keseluruhan pengeluaran. Yang terakhir yaitu distribusi kekayaan atau wealth distribution. Distribusi kekayaan berarti suatu cara di mana kekayaan nasional didistribusikan ke berbagai faktor produksi yang memberikan kontribusi terhadap negara dan prinsip-prinsip yang menentukan bagian dari tiap-tiap faktor tersebut. Distribusi kekayaan merupakan masalah yang sangat penting, sebab penyelesaian yang sangat adil dan wajar tergantung kesejahteraan dan kebahagiaan seluruh masyarakat. Produksi harta kekayaan sangatlah penting dan perlu, tetapi yang lebih penting lagi adalah cara pendistribusian kekayaan tersebut. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada salah kata. Dan bagi kalian yang ingin bertanya, silakan komen di kolom chat atau kolom diskusi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan tugas evaluasi.